Ladies and gentlemen, here is the pound-for-pound great and the pay-per-view king, boxing's future Hall of Famer, the sensational 11-time world Floyd Mayweather. Floyd Mayweather Jr. merupakan seorang petinju terbaik dalam sejarah dunia. Kini ia sudah berusia 45 tahun dan sudah mengoleksi 15 gelar juara, dari kelas bulu super hingga kelas menengah dan sampai di penghujung karirnya, ia belum pernah terkalahkan. Bagaimana kisahnya hingga bisa menjadi petinju terbaik di dunia? Lahir di Grand Rapids, Michigan, Amerika Serikat pada 24 Februari 1977. Olahraga tinju mengalir dalam darahnya sejak ia lahir. Ayahnya, Floyd Mayweather Senior adalah petinju profesional yang berkompetisi dari tahun 1974 hingga 1990. Tidak hanya itu, ia juga memiliki paman yang juga petinju profesional, yakni Jeff Mayweather. Ia adalah mantan juara IBO Super Featherweight. Pamannya yang lain, Roger Mayweather, adalah mantan juara WBC Super Lightweight. Namun, memiliki keluarga dari petinju profesional tidak membuat masa kecil Mayweather Jr. bahagia. Ia justru tertekan akan hal tersebut, ditambah ibunya, yakni Deborah Sinclair merupakan pecandu narkoba. Mayweather Jr. sering menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar. Bahkan suatu waktu, ia nyaris menjadi korban pertengkaran yang melibatkan senjata api. Saat itu adik sang ibu menodongkan pistol ke arah ayahnya. Gilanya, sang ayah menjadikan anaknya sebagai tameng, seperti yang diakuinya kepada media. Saya menggunakan dia, jika tidak, saya tak akan ada hari ini. Tapi saya tetap tertembak di kaki, kata Mayweather Senior. Karena luka tembak di kaki itulah Mayweather Senior harus mengakhiri karirnya sebagai petinju. Meskipun ayahnya adalah seorang petinju profesional, Mayweather Senior pensiun dengan tidak memiliki uang yang cukup banyak. Kendati hidup dalam kondisi sulit, ia tetap mengajak Floyd Jr. untuk berlatih di gym. Ia berusaha melatih anaknya untuk menjadi petinju, karena hanya itulah satu-satunya yang bisa ia berikan kepada anaknya. Singkat cerita, di usianya yang 16 tahun, Mayweather Jr. harus memulai karirnya tanpa ditemani oleh kehadiran sang ayah. Dikarenakan ayahnya, Mayweather Senior harus mendekap di dalam penjara karena keterlibatan dengan perdagangan narkoba. Di usianya yang sangat muda ia sudah harus menjadi tulang punggung keluarga. Namun hal tersebut tidak membuat semangatnya menurun. Dari dunia tinju amatir ia berhasil memenangkan berbagai gelar. Salah satunya adalah Golden Glove Nasional pada tahun 1993, 1994, dan 1996. Karena pada penampilannya yang jarang sekali terlihat luka di area wajahnya, ia mendapat julukan The Pretty Boy oleh rekan satu tim amatirnya. Ia juga pernah berpartisipasi dalam Olimpiade tahun 1996 di Atlanta, dan berhasil meraih medali perunggu dalam divisi kelas bulu. Bisa dibilang ini adalah satu-satunya kekalahan yang dimiliki oleh Mayweather Jr. sebelum ia masuk ke petinju profesional. Pada saat itu ia kalah oleh petinju asal Bulgaria, yakni Todorov. Kekalahan pada Olimpiade itu akan tercatat dalam sejarah sebagai titik balik dalam karir Mayweather. Saya bahagia dengan hasil akhirnya. Saya bahagia karena kekalahan itu membuat saya berjuang dan bekerja keras sehingga saya bisa sampai ke titik ini dalam hidup saya, kata Mayweather soal kekalahannya di Atlanta. Setelah dari ajang Olimpiade tersebut, Mayweather Jr. memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan fokus berkarir dalam dunia tinju. Saya tahu bahwa saya harus berusaha untuk menjaga ibu saya dan saya membuat keputusan bahwa sekolah tidak terlalu penting pada saat itu dan saya harus bertinju untuk mencari nafkah. Mengundurkan diri dari sekolah menengah membuat Mayweather lebih fokus dalam tinju, hingga akhirnya pada 11 Oktober 1996, ia melakoni debutnya sebagai petinju profesional. Berjalan dengan mulus, ia berhasil mengalahkan Roberto Apodaca di ronde kedua. Dua tahun setelah pertarungan debutnya, pada 3 Oktober 1998, Mayweather akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memperebutkan sabuk juara WBC Super Featherweight, berhadapan dengan Genaro Hernandez. Meskipun lawannya pada saat itu lebih senior dan berpengalaman, dan juga Hernandez pada waktu itu hanya pernah kalah sekali dalam sepanjang karirnya. Namun Mayweather Jr. dapat menunjukkan betapa hebat dirinya, hingga ia sukses merebut gelar juara dunia kelas bulu Super WBC untuk pertama kalinya, usai Genaro Hernandez menyerah pada ronde ke-8. He is now the undefeated WBC Super Featherweight Champion of the World, Pretty Boy Floyd
Usai mengalahkan Genaro Hernandez, karir Mayweather terus menanjak dan tak terkalahkan. Naas pada tahun 2000, ketika berhadapan dengan Emmanuel Augustus, Mayweather mendapatkan cedera retak tulang pada tangannya pada ronde ke-9. Meskipun hanya melanjutkan dengan satu tangan, Mayweather tetap tampil sebagai pemenang, namun akibat insiden tersebut, membuat gaya permainan tinju Mayweather Junior berubah, dari yang tampil ofensif dan agresif, menjadi gaya defensif dan menunggu untuk serangan balik, setelah kepalan tangannya pernah retak. Berubahnya gaya permainan tersebut membuat sebagian penonton merasa bosan melihat permainan Mayweather Junior. Meskipun pernah cedera dan merubah gaya permainan tidak membuat Mayweather Junior kehilangan performanya, sabuk juara dari berbagai kelas terus berdatangan. WBC Super Lightweight Title pada tahun 2005 melawan Arturo Gatti, hingga ia naik kelas ke welterweight pada tahun 2006, menundukkan Zab Judah dengan kemenangan angka mutlak untuk merebut gelar juara kelas welter IBF. Hingga tiba akhirnya pertandingan yang dinanti-nantikan oleh khalayak dunia, 5 Mei 2007 menjadi salah satu tanggal bersejarah bagi dunia tinju internasional. Sebab pada saat itu terjadi pertarungan besar antara Floyd Mayweather Jr. melawan Oscar De La Hoya di MGM Grand Arena, Las Vegas, Amerika Serikat. Pertarungan itu dijuluki sebagai The World Awaits, alias laga yang ditunggu-tunggu oleh para penikmat tinju. Perputaran uang yang terjadi di duel tersebut juga tidak main-main besarnya, termasuk bayaran kedua petinju. Floyd Mayweather Jr. dan Oscar De La Hoya dikabarnya mendapat bayaran senilai lebih dari 130 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1 triliun rupiah, menjadikan bayaran tinju terbesar pada masanya. Kendati De La Hoya lebih senior dan dikenal sebagai salah satu petinju hebat, justru malam itu kewalahan dengan penampilan Mayweather Jr. yang kala itu berstatus bintang baru. Akurasi pukulan Mayweather Jr. yang lebih tepat sasaran dan rapatnya pertahanan dia, membuat De La Hoya seperti petinju amatiran. Pertandingan harus menghabiskan selama 12 ronde, hingga akhirnya Floyd Mayweather dinobatkan sebagai pemenang dengan kemenangan angka. Kemenangan angka Floyd Mayweather Jr. ini sekaligus menahbiskan dirinya sebagai salah satu petinju dengan gaya bertarung bertahan yang sangat jenius. Sehabis memenangkan pertandingan ini, Mayweather menyatakan dirinya pensiun dari tinju. Namun pada tahun 2009, tiba-tiba ia mengumumkan untuk comeback, dan bersiap untuk menghadapi Juan Manuel Marquez Mendez, petinju asal Meksiko yang juga sudah pernah dikalahkan juga oleh petinju asal Indonesia, Chris John. Marquez yang lebih tua 4 tahun dari Mayweather Jr., gagal mendapatkan peluang untuk melepaskan pukulan terbaiknya. Dengan demikian, Mayweather Jr. tetap mampu mempertahankan rekor tak terkalahkannya, kendati sempat pensiun 2 tahun dari tinju. Pada usianya yang sudah mencapai 36 tahun, ia ditantang oleh the new rising star dalam dunia tinju asal Meksiko, yaitu Canelo Alvarez, datang sebagai penantang dengan rekor yang mirip seperti Mayweather saat muda, yakni tak terkalahkan serta memiliki gerakan tubuh dan kaki yang lincah. Namun apa daya, Canelo Alvarez tidak bisa mengimbangi permainan Floyd Mayweather Jr. dan harus mengakui kehebatannya. Selepas dari pertandingan tersebut, sebenarnya Mayweather Jr. sudah ingin gantung sarung tinju, namun beberapa pihak, baik rekannya, penonton dan media, mendesak Mayweather Jr. untuk bertanding satu kali lagi. Menurut mereka, belum sah pensiunnya apabila belum bertanding melawan jagoan asal Filipina, yakni Manny Pacquiao. Lika-liku pertarungan Mayweather dan Pacquiao sempat menyita perhatian para pecinta tinju dunia. Sempat tertunda pada tahun 2012, karena tim dari Mayweather, bahkan ayahnya sendiri menuduh Manny menggunakan doping. Tidak terima, tim Manny Pacquiao menuntut Mayweather senior. Akhirnya pada tahun 2015, duel fenomenal pun terjadi, jual beli pukulan saling diperagakan kedua petinju. Pertandingan menghabiskan selama 12 ronde. Meskipun di awal Manny Pacquiao sempat memberikan perlawanan, namun Floyd Mayweather menang angka atas Manny Pacquiao. Dengan hasil ini, petinju yang juga berjuluk The Pretty Boy tersebut masih tidak pernah kalah di 48 pertandingan terakhir. Lagi-lagi ketika ingin pensiun dari dunia tinju, ada seorang penantang yang sangat fenomenal dari bela diri MMA, yakni Conor McGregor. Melihat peluang mendapat uang yang sangat besar, Mayweather Jr. akhirnya mengiyakan tantangan tersebut yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat, pada Agustus 2017.
Karena ulah Conor McGregor yang sangat kontroversial, pertandingan ini menjadi pertandingan yang mengundang banyak minat penonton dengan total penjualan pay-per-view mencapai 4,3 juta pembelian. Secara keuntungan total, duel Mayweather melawan McGregor menghasilkan lebih dari 600 juta dolar atau setara 8,7 triliun rupiah. Sosok berjuluk The Money juga dilaporkan meraup penghasilan sekitar 300 juta dolar atau kisaran 4,3 triliun rupiah. Sebuah angka yang fantastis untuk menutup karirnya sebagai petinju profesional dan juga belum pernah terkalahkan sepanjang karir profesionalnya. Meskipun sudah tidak tergabung dalam tinju profesional, namun ia masih tanding dalam ajang eksibisi. Menurutnya pertandingan eksibisi, uangnya lebih banyak dan sangat mudah lawannya. Terakhir ia melawan YouTuber Logan Paul. You got 24 hours in a day. 8 hours you sleep, right? And most people work a 9 to 5. So 8 hours you working. Okay, so we have 16 hours. We got breakfast, lunch, and dinner. So we'll be at 19. Take you an hour to get ready. So we have 20 hours. So I cannot spend, you guys cannot spend 4 hours going to my they lying. Oh, I like this photo. Oh, they fake it. Sending photos to other people. Y'all got to get focused. I'm where I'm at because I'm focused. Tunnel vision. I'm focused on what I got to do.